segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah hatimu. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan kita. Angkat suaramu, katakan, oh Yesus, Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Katakan, engkau menjadikanku serupa gambaran. Oh Yesus, Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
Thank you Lord. Kami bersuka buat pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap beri lagi buat Tuhan, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Come on. Tuhan kita dengan segenap hati angkat suaramu. Come on. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Katakan karena Kau. Oh jiwaku bersorak, setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Boleh saudara angkat tanganmu sama-sama katakan, Kau layak. Oh jiwaku bersorak benar, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Oh Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Katakan hidupku, hidupku milik-Mu. Oh, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Come on. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk-Mu Tuhan. Come on semua. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada pertolongan Tuhan Yesus. Karena memang Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang benar Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau setia, Bapa.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama saudara kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. katakan lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh Yesus, Yesus, Kau Bapa setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia.
Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, mari saudara, saya mengajak saudara untuk kita bermazmur di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi permasalahan saudara, saudara katakan dengan imanmu, katakan dalam doamu, katakan kepada Tuhan. Oh, ini saatnya saudaraku, ini momentumnya saudaraku. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bermazmur memuji Kau Tuhan, mengagungkan Engkau Raja. Yes Lord Jesus. Makasih. Sebab memang tiada yang lain Tuhan, hanya Yesus. Kaulah pegangan kami Tuhan. Kekuatan dan pengharapan kami hanya dalam Yesus. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ini terlewat. Kami tidak mau Tuhan, tapi biarlah kami tetap terus menikmati kebaikan dan kemurahan ya Bapa. Jiwa kami, roh kami haus Tuhan, dan Kau penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh ya Allahku, ya Rajaku. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagi. Nyanyikan dengan imanmu saudaraku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Saat ini Tuhan, yang kami pegang hanyalah janji-janji firman-Mu, dan itu terbukti Tuhan. Oh, ku berserah. Boleh saudara kita lebih lagi di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan dan segenap hatimu. Angkat suaramu saudara. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, ku berserah di dalam kekuatan. Sekali katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Izinkanlah kebenaran firman-Mu membuka isi hati kami, merubah persepsi kami, membawa kami kepada sebuah dimensi rohani yang berbeda Tuhan. Karena kami bisa melihat kuasa-Mu, kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu akan selalu menguatkan kami. Pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Diberkatilah setiap yang mendengarkannya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman-Mu.
Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di rumah, yang menonton dan mengikuti ibadah ICM di Simol. Dan saya percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin. Dengan saya Pendeta Hermanto, hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang keintiman dengan Tuhan. Nah, pada tanggal 3 Mei kemarin, saya juga menyampaikan tentang keintiman dengan Tuhan, yaitu bagaimana dampak keintiman dengan Tuhan, yaitu waktu kita melakukan keintiman dengan Tuhan, kita melakukan doa dan sebagainya, di saat itu kita mendengarkan atau kita tahu, kita percaya bahwa kita ini adalah anak Allah. Amin. Kita menyadari kita ini adalah anak Allah. Dan ada janji-janji dari Tuhan kepada kita. Dan saya percaya janji itu adalah memberikan kita damai sejahtera, serta Tuhan akan melakukan berbagai mujizat dan Dia berperang untuk kita. Amin. Dan hari ini saya akan ambil di dalam kisah seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Nah, keintiman Ayub saya akan buktikan dengan Ayub 1 ayat 1 dan Ayub 29 ayat 4. Di sini dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub 29 ayat 4 berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah, dua ayat ini membuktikan Ayub itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang menjalankan kebenaran firman. Hidupnya betul-betul dijaga. Rohaninya betul-betul dia terus memperkaya akan kebenaran di dalam rohaninya. Dan juga dia ketika remaja, dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Itu adalah Ayub. Tentu orang seperti ini akan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita bisa melihat bahwa kekayaan yang Ayub miliki sebelum dia mengalami ujian. Saya akan sedikit feedback ya. Kita boleh baca di Ayub 1 ayat 3 nanti ya. Tapi kita lihat saja apa saja kekayaan Ayub. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak dalam jumlah yang sangat besar, serta dia memegang status terkaya dari semua orang di sebelah timur. Amin. Nah, ini kondisi Ayub. Begitu luar biasa hartanya, begitu diberkati hidupnya. Tapi Ayub mengalami sebuah ujian yang sangat berat bagi saya. Menurut saya ujian ini sangat luar biasa yang dialami oleh Ayub. Kita lihat ujian apa saja. Nah, saya tidak membahas satu persatu, tapi ini hanya sekilas ya. Sekilas saja 6 proses yang Ayub alami. Yang pertama melalui orang Syeba. Nanti bisa dapat dibaca di Ayub 1 ayat 15 dan seterusnya. Melalui api dari langit. Melalui orang-orang Kasdim. Melalui angin ribut. Melalui sakit penyakit. Melalui istri atau orang terdekat. Inilah proses, 6 proses yang Ayub alami. Dan dia mengalami dengan luar biasa. Sampai ya semuanya sudah enggak dia miliki lagi. Dan akhirnya dia kena penyakit kusta. Sampai dia harus menggaruk karena gatalnya pakai beling. Nah, angin ribut juga berbicara tentang sesuatu masalah yang tiba-tiba datang yang kita tidak tahu akar permasalahannya ini dari mana. Dan mungkin selama ini kita menjaga darah tinggi ya, menjaga kolesterol supaya kita enggak stroke atau sakit jantung dan sebagainya. Dan kita harus tambah lagi hari-hari ini kita harus menjaga diri kita supaya tidak terjangkit oleh COVID. Ini yang sedang kita lakukan, mungkin ini yang sedang kita takutkan. Sebelum COVID sudah banyak penyakit yang harus kita jaga. Dan setelah COVID, dan saat ini
ya kondisi saat ini harus kita lagi menjaga corona ini supaya kita bisa bebas dan gak terjangkit. Kondisi sekarang betul-betul membuat kita sebagian orang mungkin udah mulai stres dan sebagainya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita akan semakin dikuatkan. Amin. Seperti Ayub, yang Ayub alami ini 6 dalam kondisi yang berdekatan. Dia baru dapat laporan bahwa orang Seba sedang menyerang dia. Tiba-tiba api dari langit menyerang dia. Orang tersebut, pembantunya belum selesai ngomong, tiba-tiba ada lagi yang lapor. Ini belum selesai laporannya, tiba-tiba adalah masuk laporan yang lain. Berarti masalahnya itu bertubi-tubi. Mungkin hari ini engkau menghadapi masalah seperti itu. Bertubi-tubi sampai kepada keluarga. Dari bisnis, keuangan, harta, sampai kepada keluarga dan sebagainya. Saya katakan, Anda harus bersikap tetap kuat. Seperti Ayub, karena dia bisa melihat Tuhan. Amin. Kita harus tetap kuat. Ini bicara tentang hal yang bertubi-tubi datang untuk menyerang. Dan saya percaya apa yang Ayub lakukan setelah kejadian ini tentu banyak sekali. Tapi saya ambil 2 poin. Yang pertama kita lihat Ayub tetap bersyukur dan dia melihat harapan. Orang yang bersyukur selalu bisa melihat harapan. Amin. Nah, mungkin engkau saat ini terjadi seperti Ayub, masalah bertubi-tubi datang yang bukan dari engkau pribadi. Dan masalah ini muncul, masalah yang tiba-tiba, masalah yang tidak engkau inginkan, tapi hari ini terjadi. Maka kita harus tetap berpegang pada prinsip tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, lewat Ayub 20 ayat 2, 9 dan 10 ini, firman ini menyampaikan, memberikan sebuah arti, yaitu Ayub tetap bersyukur. Dan dia orang yang bersyukur selalu melihat harapan. Saya akan bacain. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Nah, Ayub marah ketika mendengarkan istrinya komplain tentang Tuhan. Dia marah. Dan dia menyampaikan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub menyampaikan perkataan ini berarti dia bisa menerima kondisi dia. Dengan hartanya semua yang sudah ludes, penyakitnya yaitu dia kena penyakit kusta yang pada masa itu tidak ada obatnya. Dan dia tinggal sendirian. Dan teman-temannya datang, malahan teman-temannya menambah penderitaan Ayub. Seperti yang disampaikan oleh Elifas. Apakah Ayub melecehkan Allah? Apakah kamu berdosa? Kamu merampas tanah orang miskin dan sebagainya. Tambah beban Ayub saat itu. Bukannya menguatkan Ayub, malahan temannya memberikan beban kepada Ayub. Itu bukan teman yang baik. Kalau kondisimu hari-hari ini betul-betul terpuruk dan tertekan, pastikan datang kepada Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang berbicara, mengatakan kepadamu sesuatu yang tidak baik, jangan hiraukan. Amin. Tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap bersyukur. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang mempercayai segala hal kepada Tuhan. Dan dia aktif meletakkan, mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur bisa melihat masa yang akan datang. Amin. Kami juga pernah alami hal-hal seperti itu. Bukan saya pribadi, banyak jemaat yang mengalami. Ketika mereka percaya Tuhan, tiba-tiba bisnisnya turun, mereka menyalahkan Tuhan. Dan banyak yang datang kepada saya dan jujur, saya banyak tegur mereka. Saya berkata, nah ketika masalah datang, waktu engkau percaya Tuhan dan masalahmu datang, dan di saat itu kamu tidak bisa
untuk melewati masalahmu dan kamu salahkan Tuhan. Saya mau sampaikan begini, waktu kamu tidak percaya Tuhan, masalah ini tetap akan datang. Kenapa? Karena masalah ini akarnya bukan di Tuhan, akarnya di kamu sendiri. Sebelum kau percaya Tuhan, engkau sudah membuat akar ini, akar permasalahan ini sudah engkau lakukan. Akhirnya masalahnya timbul dan kebetulan kau percaya Tuhan, di saat itu engkau menyalahkan Tuhan. Nah, ini mesti kita introspeksi diri. Ada seorang jemaat, dia berkata kepada saya, "Pak, saya baru percaya Tuhan setengah tahun. Kenapa sekarang tiba-tiba saya mengalami masa yang begitu besar? Saya harus menanggung utang dan sebagainya." Nah, kenapa dia bisa menanggung utang? Karena saya cek keuangan dia. Dan dia mempercayai saya, akhirnya ternyata utangnya lebih banyak daripada stok barang dan piutangnya, serta uang cashnya. Akhirnya dia harus menanggung. Dan saya berkata kepada dia, walaupun Bapak hari ini pun belum percaya Tuhan, hal ini akan terjadi. Ini seperti bom, suatu hari akan terjadi. Nah, Bapak bersyukur, saya bilang. Waktu Bapak alami keterpurukan ini, Bapak mempunyai pegangan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, waktu Bapak mengalami keterpurukan dan Bapak belum percaya Tuhan, Bapak kebingungan karena Bapak sendirian. Nah, sekarang Bapak ada Tuhan. Dan saya kenalin kepada orang. Ada orang yang minta dia untuk melarikan diri. Ada orang yang membujuk dia untuk menghadapi. Dan akhirnya dia pilih untuk bisa menghadapi. Dan saya temenin, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkati. Hari ini utangnya sudah lunas. Dia hari ini dia bisa diberkati, ya. Walaupun hari ini dia sewa rumah, tapi keuangannya sudah mencukupi. Anak-anaknya udah besar dan anak-anaknya diberkati. Amin. Saya percaya kalau engkau tetap bersyukur dan menghadapi situasi apapun, maka saya percaya Tuhan akan membalikan keadaan. Amin. Seperti tahun 2005, saya baru percaya Tuhan di 2004-2005, itu lebih kurang setahun. Dan tiba-tiba papa saya mengalami penurunan ekonomi. Mobilnya harus dijual, ya. Dan koko saya nggak bekerja saat itu, pas lagi kondisi lagi betul-betul susah. Kondisi betul-betul lagi sangat sulit. Tapi saya percaya saat itu Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa saya harus berpegang teguh pada kebenarannya. Dan yang luar biasa, mama saya disalahkan. Itulah gara-gara kamu percaya Yesus, tinggalkan kepercayaan yang lamamu. Ini dari saudara-saudara. Makanya kalian terpuruk, jadi miskin, jadi susah. Mama saya sedih dan dia datang kepada saya. Waktu itu saya berkata, biarlah mah, kita ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Sehingga mereka hanya tahu kita ini salah kalau kita percaya Tuhan. Mereka hanya tahu bahwa kita sudah percaya Tuhan dan Tuhan tidak berkati kita. Mereka hanya tahu itu. Tapi kita harus tahu, kita harus pegang kuat bahwa kuasa Tuhan akan menyertai hidup kita. Dan mama saya di situ semangat. Mereka tidak tahu karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dan saya minta mama untuk ampuni. Saya percaya, saya bilang, suatu hari hidup kita akan lebih baik daripada mereka. Karena kita punya Tuhan, punya kekuatan yang luar biasa. Dan di saat itu, mama saya semangat. Nah, mungkin Anda hari-hari terpuruk, engkau salahkan Tuhan. Saya mau sampaikan begini, ini bukan masalah Tuhan. Ini masalah pribadi kita. Kalau engkau mengerti siapa Tuhan, engkau akan tetap bersyukur. Dalam kondisi apapun, engkau akan tetap berjalan. Di dalam kekelaman pun, Tuhan akan melindungi, memberkati kita. Amin. Seperti yang kami lalui. Kami benar-benar ditolak oleh keluarga saat itu. Karena kami satu-satunya orang Kristen. Kami betul-betul diremehkan, direndahkan. Tapi ingat, orang yang meremehkan, merendahkan kita di saat kita terpuruk, suatu hari mereka akan menyesal. Karena Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Dia akan melindungi kita, akan menyertai hidup kita. Seperti Ayub.
Nanti kita akan lihat kisah berikutnya. Dan ketika Ayub bersyukur dan dia melihat sebuah pengharapan, dia bisa ya menang atas segala permasalahan, segala keadaan yang dia alami. Dia bisa menang dan dia tidak menyalahkan keadaan itu. Nah, ini poin kedua. Ayub bisa menang atas setiap keadaan, bukan menyalahkan keadaan. Saya juga heran kenapa orang Kristen yang begitu luar biasa, baca firman, kadang selalu berdoa, tapi dia punya mental menyalahkan keadaan. Ada seperti itu. Saya mau katakan, mungkin kita tidak mengerti siapa itu Tuhan. Tapi ingat, Ayub itu mengerti Tuhan. Dari remaja dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Makanya dia tahu, dia percaya bahwa keadaan dia saat itu tidak akan melemahkan dia. Justru dia akan bangkit dan dia akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, ayat ini berkata demikian, ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Nah, kondisi yang kita alami saat ini mungkin membuat kita lemah. Tapi kalau engkau ngerti Tuhan, engkau akan seperti Ayub menyatakan ayat ini. Seandainya ia menguji aku, seandainya pengujian itu terjadi hari ini pada diriku, aku akan timbul seperti emas. Amin. Bukan aku hancur, tapi aku timbul seperti emas. Emas itu mahal, emas itu berharga. Kalau masalah ujian itu datang kepadamu, aku semakin lembek, semakin hancur. Berarti engkau tidak melihat Tuhan dalam hidupmu. Engkau hanya melihat keadaan. Kalau engkau bisa bahwa ke depan Tuhan akan membawa saya kepada hidup yang lebih baik, maka di saat itu saya percaya engkau sudah melihat kebenaran itu. Dan puji Tuhan ya, saya sudah alami itu. Saya tetap berpegang Tuhan apapun yang terjadi. Saya pernah terjadi masa-masa yang betul-betul mengerikan dalam hidup saya. Ketakutan dan sebagainya. Tapi karena ada Tuhan, saya percaya, saya doa. Akhirnya ketakutan itu tidak bisa menguasai saya. Kekhawatiran itu tidak bisa menguasai saya. Kenapa? Karena saya berpegang pada Tuhan, tidak menyalahkan keadaan dan kondisi. Saya mau ambil satu ilustrasi seperti ini. Di bulan Maret tahun ini yang lalu, saya bawa mobil bersama dua rekan saya, ya karena kami udah bosan di rumah. Saya keliling bawa mobil, saya nyetir dengan dua teman saya. Kami jalan-jalan ke pesisir pantai. Wah, di sana supaya dapat udara segar dan sepi dari orang-orang, ya. Nah, pas kami jalan di sebuah tempat di pesisir pantai, udah nggak ramai orang, udah pada nggak ada orang. Saya minta rekan saya, tolong dong pakai masker. Karena saya mau buka jendela ya, supaya kita bisa rasakan angin pantai seperti apa ya. Dan saya minta mereka pakai masker. Kami pakai masker. Nah, ya. Nah, pas pakai masker, kami jalan terus. Jalan. Tiba-tiba teman saya bersin. Eciu, ya. Kami terkejut. Jangan-jangan ada virus. Kami ledekin. Dia bilang enggak lah, karena hidungku ya tiba-tiba kena angin laut, enggak biasa. Biasa kena angin kota. Tiba-tiba gatal dan dia eciu. Untung dia pakai masker. Nah, kami akhirnya jalan terus. Tiba-tiba teman ini ngomong, bro, tutup dulu jendelanya, bau kali daerah ini. Bau sampah, dia bilang. Saya dan teman yang satu lagi tanya, nggak ada bau sampah, nggak ada apa-apa. Kami pakai masker. Bau kali sepanjang jalan ini bau. Dan saya berhentiin mobil. Saya suruh buka masker, lap dulu mulut mukanya pakai tisu. Nah, dia lap mukanya semua pakai tisu. Dan saya balikin mobil saya kembali ke tempat tadi dia teriak-teriak bau itu sepanjang jalan. Dan kami balik lagi. Nah, kamu cium bau enggak? Enggak. Kenapa enggak bau? Tadi bau. Nah, saya berhenti lagi. Saya bilang, coba kau cium maskermu. Dia cium masker dia, ternyata bau masker dia. Ternyata ini bukan bau jalan atau keadaan
pesisir itu tapi bau jigong dia. Nah, itu bau jigong dia karena dia berapa kali bersin ya. Lalu dia cium dan dia berkata ini seperti bau sampah. Ternyata saya ambil kesimpulan jigongmu bau sampah. Ya. Makanya saya bilang jangan salahkan keadaan. Pantai ini begitu indah, begitu bersih udaranya, kau bilang bau sampah. Ternyata ini karena maskermu. Tolong dibuanglah maskermu, saya kasih masker baru, saya bilang. Jangan mencemari mobil saya, nanti bawa sampah semua. Nah, kadang-kadang kita mesti introspeksi diri dari cerita ini. Kadang-kadang yang bermasalah kita, bukan keadaan, bukan kondisi. Seperti saat ini, kau mau salahkan siapa? Mau salahkan negara Cina, Amerika atau siapa? Dan gak ada gunanya. Yang penting kita jaga diri sendiri. Introspeksi diri. Amin. Pemerintah bilang kita jangan keluar dan pakai masker. Ya kita pakai masker dan jangan keluar. Itu jalan keluarnya. Amin. Dan saya percaya firman ini menyatakan Ayub tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan situasi apapun. Dia tetap berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Amin. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ayat ini luar biasa. Selama ini Ayub mendengarkan kuasa tentang Tuhan. Tapi dia belum alami. Nah, setelah Ayub mengalami ujian itu, dia mengalami secara pribadi. Akhirnya dia bukan hanya mendengarkan ya perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, tapi dia alami sendiri. Tuhan ingin kita, semua anak-anaknya mengalami dia secara pribadi. Supaya kita bisa menyampaikan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang. Saya mengalami Tuhan banyak sekali. Ya, nggak bisa dihitung lagi. Sampai hari ini saya dicukupi keuangan, makanan, semuanya, keluarga saya dicukupi dan diberkati. Itu adalah karena Tuhan itu luar biasa. Dia bisa merubah keadaan saya dulunya tidak punya apa-apa, direndahkan, tidak dianggap, tapi hari ini Tuhan mengangkat hidup saya. Kenapa? Karena saya seperti Ayub berpegang pada kebenaran dia. Saya selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi dan saya tidak pernah menyalahkan keadaan. Walaupun masa-masa sulit terjadi, saya akan tetap introspeksi diri. Tuhan, mungkin kau ingin berbicara kepada saya sesuatu yang pribadi. Nah, saya selalu seperti itu. Lewat wabah ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang ingin supaya aku lakukan? Apa yang Engkau mau aku lakukan? Saya selalu berdoa seperti itu. Dan sampai hari ini saya selalu WA dan telepon kepada setiap jemaat, sharing dan doa. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, tetap berpegang. Ingat tadi ilustrasi tentang masker, kadang-kadang ini masalah di kita, bukan di kondisi keadaan. Amin. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan kondisi, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu setia kepada kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Dan untuk mengakhiri khotbah saya, kita lihat setelah Ayub menjalani kehidupan dia bertahan di dalam pengujian, maka Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Lihat kekayaan yang Ayub miliki setelah dia mengalami ujian, 2 kali lipat. Menjadi 14.000 ekor kambing domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai betina, jumlah budaknya 2 kali lipat. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan buat Ayub. Kenapa? Karena Ayub walaupun kondisinya sangat memprihatinkan, dia diproses oleh 6 hal yang dahsyat sekali. Masalah tiba-tiba datang dan bertubi-tubi. Dia tetap bersyukur. Waktu dia bersyukur, dia bisa melihat sebuah harapan. Kenapa? Karena waktu engkau bersyukur, engkau sedang menyerahkan segala permasalahanmu di dalam Tuhan.
Waktu engkau bersyukur, di situ engkau sedang mengaktifkan pengontrol dirimu kepada hal-hal yang positif. Dan setelah dia bersyukur, dia melihat harapan. Ketika dia melihat harapan, dia tidak lagi menyalahkan kondisi maupun keadaan di sekitarnya, tapi dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap bergaul erat dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia sudah habis, walaupun hartanya sudah habis, anak-anaknya sudah mati, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Hari ini engkau yang mungkin alami seperti Ayub, mari kita ambil sikap hati kita datang kepada Tuhan. Jangan menyerah, amin. Jangan menyerah, tapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan setia bersama dengan engkau. Dan kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena ada Tuhan yang menopang hidup kita, amin. Oleh sebab itu jangan menyerah. Kita tetap lakukan apa tugas kita, fungsi kita untuk terus memuliakan Tuhan. Saya akhiri ibadah ini dengan doa. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang singkat ini. Saya percaya hari-hari ini apa yang kami alami Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Karena Tuhan, kami yakin ketika kami bersyukur, kami sedang Tuhan mempercayai Tuhan dalam segala hal. Dan kami melihat harapan. Ketika kami melihat harapan itu Tuhan, kami tidak menyalahkan lagi keadaan kondisi yang kami alami, tetapi kami akan berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Sehingga ujian-Mu Tuhan, ujian dalam hidupku akan timbul seperti emas. Kami percaya ujian yang kami alami tidak membuat kami tergeletak, tidak membuat kami hancur, tapi kami akan timbul seperti emas. Kami akan timbul menjadi orang yang berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala Tuhan yang sudah kami dengar atas firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau semua jemaat, mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh,
Haleluya. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, waktu engkau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, terima firman Tuhan itu sebagai landasan iman saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Seperti apa yang Ayub alami. Meskipun dia harus menderita, mengalami banyak kehilangan. Bahkan Ayub direndahkan. Tetapi Ayub pada akhirnya dia tidak putus asa. Yes, amen. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Amen. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan menggantikan semua apa yang telah hilang, digantikan 2 kali lipat. Yes, amen. Dan saya percaya hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini, terima dengan iman, maka apa yang terjadi kepada Ayub akan terjadi juga kepadamu. Tuhan baik, Tuhan setia. Terima kasih. Taruh kedua tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus sebelum kita akhiri ibadah ini. Bapakku berdoa buat setiap jemaat. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka, mereka tidak akan menyalahkan orang lain. Mereka tidak akan menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Tuhan. Mereka akan tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat, bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan, anugerah, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Hermanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Amen. Kehidupanmu jasmani, rohani diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, sekali lagi Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu dan terima berkat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.